Sampai pada bab tentang orang yang mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan oleh dalil, yakni ayat suci Al-Qur'an dan hadis nabawi yang sahih. Hukum mengingkarinya adalah kekufuran. Hukum mengingkarinya adalah kekufuran. Dan kufur akbar, kecuali jika pengingkaran tersebut berupa takwil, tidak dengan tegas mengingkari dan menentang, mendustakan, menetapkan tetapi mentakwil, yakni menafsirkannya dengan makna lain yang berbeda dengan makna aslinya, selama didukung dengan dalil-dalil, didukung dengan bahasa Arab, yakni dari ada sisi kebenaran dalam bahasa Arab untuk menafsirkan nama atau sifat tersebut dengan makna itu, maka hukumnya bukan kufur akbar, namun itu tetap tidak diperbolehkan, sebab kaidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ijra'uha 'ala zahiriha, memaknainya sesuai dengan makna yang paling nampak, yang paling zahir, dan tidak mentakwil-takwilnya. Sebab tidaklah Allah memilih lafaz tersebut untuk nama dan sifat-sifatnya kecuali karena memang Allah memaukan, Allah memaksudkan maknanya yang paling nampak. Al-Quran ini merupakan penjelas, bukan suatu hal yang sulit untuk difahami. Kemudian penulis Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menyebutkan athar Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan wa fi sahih al-Bukhari qala Aliun hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu. Dan di dalam sahih al-Bukhari, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah dengan manusia dengan apa yang mudah mereka fahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam didustakan? Asar Ali bin Abi Thalib ini seperti yang beliau sebutkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yakni disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dan di dalam lafaz yang lain, asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan redaksi atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh, yani hadithun nasa bima ya'rifun, bicaralah dengan manusia dengan apa yang mudah mereka fahami. Atuhibbun, apakah kalian ingin, apakah kalian suka, an yukadzdzaba Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam didustakan. Nah, hadithun nas, bicaralah dengan manusia, yakni kallimuhum, bicaralah dengan manusia, entah itu berupa nasihat, engkau berbicara di hadapan manusia, atau selain nasihat, selain mau'izah, ceramah, intinya apapun, dalam kondisi apapun, janganlah engkau berbicara dengan manusia dengan pembahasan-pembahasan yang sulit mereka fahami, namun bicaralah dengan mereka dengan pembahasan-pembahasan yang mudah mereka fahami. Nah, bima ya'rifun, dengan apa yang mereka ketahui, maksudnya adalah apa? Seperti tadi yang kita terjemahkan, ma yumkinu an ya'rifuhu wa tablughu 'uquluhum. Pembahasan-pembahasan yang memungkinkan mereka memahaminya dan akal mereka mencapainya. Yakni jangan membahas hal-hal yang sulit difahami oleh mereka
akal mereka belum mampu mencapainya. Ya. Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Ya, agar mereka tidak terfitnah, agar mereka tidak terjatuh dalam dosa. Akhirnya mereka mendustakan ayat Al-Quran atau hadis Nabawi yang sahih, bukan dengan sebab mereka itu ingin mendustakan Allah dan Rasulnya sebenarnya, tetapi ya karena belum nyampe akal mereka, mereka belum sampai ke situ. Ya, sementara kita sudah menyampaikannya, ya menyampaikan pembahasan itu, akhirnya mereka terjatuh dalam pendustaan terhadap ya ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Nah, oleh karena itulah ya datang asar yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang semisal dengan asar Ali bin Abi Thalib ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innaka lan tuhadditsa qauman haditsan la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau ya menyampaikan ya suatu pembahasan kepada suatu kaum, la tablughuhu 'uquluhum, yang mana akan mereka belum mencapainya. Ya, la tablughu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali hal itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka, menyebabkan sebagian mereka terjatuh dalam ketidakyakinan, keraguan dan pendustaan terhadap Al-Quran atau hadis yang sahih. Maka ya di antara bentuk hikmah di dalam berdakwah adalah jangan mendadak menyampaikan permasalahan-permasalahan baru ya yang masih sangat sulit atau bahkan tidak memungkinkan bagi para pendengar untuk memahaminya. Ini jangan mendadak. Terus bagaimana? Itu permasalahan penting, apa kita biarkan mereka tidak mengetahui dan memahaminya? Jawabannya, tetap sampaikan kepada mereka ruwaidan, setahap demi setahap, ya, walaupun sedikit demi sedikit, ya, perlahan-lahan, walaupun butuh waktu yang lama. Tapi tujuannya adalah ke sana, memahamkan mereka permasalahan itu. Hanya saja saat ini jangan langsung mendadak, ya, membahas permasalahan yang jelimet itu. Akhirnya mungkin mereka akan tidak lagi percaya kepadamu, tidak akan lagi percaya kepadamu, atau akhirnya mereka terjatuh dalam pendustaan terhadap Al-Quran atau terhadap hadis yang sahih. Ya, akhirnya mereka terjatuh dalam keraguan. Nah, sehingga makna hadithun nasa bima ya'rifun, ya, bukan ya hanya berbicara dengan manusia, menyampaikan kepada manusia hal-hal yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Ya. Ini berbicaralah, sampaikanlah kepada manusia, kepada orang-orang hal yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Bukan itu maksudnya. Ya kalau itu nggak begitu bermanfaat, kecuali sekedar pengingat karena mereka sudah tahu. Jadi sifatnya sekedar mengingatkan. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan kalimat ini. Yang dimaksud adalah bima ya'rifun, yani bima yafhamun. Ya. Sampaikanlah kepada manusia pembahasan yang mudah mereka fahami, yang belum mereka ketahui sebelumnya, tapi mudah untuk mereka fahami. Pembahasan-pembahasan yang penting, jika sulit, maka fahamkanlah setahap demi setahap, ya, jangan mendadak, jangan spontan, ya, dan jangan ingin mendapatkan hasil yang instan. Sebab kalau terlalu berambisi memahamkan, sementara itu perkara yang sulit, maka ya bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya. Kita ingin mereka memahami dan menerima serta meyakini, mereka justru tidak paham. Akhirnya mereka mendustakan dan menolak. Dan itu perkara yang penting, tapi mereka tolak. Na'udzubillah. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan alasan mengapa ketika berbicara dengan orang lain hendaknya membahas pembahasan yang mudah mereka fahami. Ya, kenapa? Turiduna an yukadziballahu wa rasuluh? Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam didustakan? Ya, seperti tadi. Ya, ketika pembahasannya terlalu sulit, akhirnya tanpa mereka sadari, mereka telah mendustakan Allah
Ini mendustakan ayat Al-Quran. Sebab ayatnya memang kandungannya seperti itu. Ya, hanya saja mereka belum bisa memahaminya, tapi kita terlalu berambisi dan terlalu memaksakan agar mereka bisa paham. Ya, tapi tidak memungkinkan untuk saat ini. Tapi pada akhirnya kalau kita paksakan, ya mereka mendustakan kandungan ya makna ayat Al-Quran. Demikian juga apa kalian ingin Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam didustakan? Yani hadisnya, ya hadis yang mengandung pembahasan yang sulit. Kita terlalu berambisi memaksakan orang lain memahami pembahasan yang ada di dalam hadis, dan itu memang pembahasan yang benar, yang penting. Tapi untuk saat ini belum memungkinkan. Jika terlalu memaksakan dan berambisi, maka bisa jadi orang lain ini justru mendustakan kandungan makna hadis nabawi. Nah, sehingga aturidun an yukadzaballahu wa rasuluh, apa kalian ingin, di dalam riwayat yang lain atuhibbun, apa kalian suka Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam didustakan? Ya. Pertanyaan di sini, apa kalian ingin, apa kalian suka, ini istifham inkar. Istifham inkari. Pertanyaan yang berfungsi atau yang dimaksudkan untuk pengingkaran. Ya, itu suatu hal yang mungkar. Ya, jika memaksakan manusia memahami hal-hal yang masih sulit mereka fahami, ya, maka itu suatu hal yang mungkar. Ya, kalian ya sama saja ingin ayat Al-Quran dan hadits yang sahih didustakan oleh manusia. Tapi seperti tadi, tidak mendustakan secara langsung, orang lain mungkin tidak menyadari. Ya, tapi hakikatnya mereka telah ya mendustakan kandungan ya ayat Al-Quran dan kandungan hadis nabawi yang sahih dengan sebab kita, na'udzubillah, yang terlalu terburu-buru. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini ya nampaknya mengucapkan kalimat ini ya karena di zaman beliau waktu itu ya telah banyak al-qusas. Al-qusas yakni orang-orang yang suka bercerita, yang suka menyampaikan kisah-kisah. Ya, mereka adalah wa'al, orang-orang yang suka memberi nasihat dengan kisah. Ya. Dan kebanyakan ya mereka tidak memedulikan ya validitas kisah itu, ya kisah yang benar ataukah tidak, ya istilahnya hoax. Dan mereka tidak peduli dengan riwayat kisah itu valid ataukah tidak. Nah, demikian juga mereka tidak peduli, ya yang penting adalah menasihati, ya yang penting adalah membuat hati para hadirin itu ya teringat, ternyuh, ya menjadi lembut. Ya, tujuannya adalah melembutkan hati, tapi mereka tidak begitu memedulikan tadi validitas kisahnya. Demikian pula tidak memedulikan ya efek dari disampaikannya kisah itu baik ataukah tidak. Sehingga diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia apa yang mudah mereka fahami. Ya, jangan sampai justru mengakibatkan ayat Al-Quran dan hadits yang sahih didustakan oleh khalayak. Nah, sehingga ini merupakan kaidah ya, kaidah penting bagi setiap orang yang ya ingin menyampaikan materi. Ya, setiap orang yang berbicara di hadapan manusia, ya di setiap saat hendaknya dia melihat kondisi para hadirin. Demikian juga mustawa mereka, kapasitas mereka. Ya, sebagai contoh, ya tentunya berbeda jika kita berbicara di hadapan masyarakat awam, ya orang awam, ya tentu pembahasannya berbeda dengan berbicara di hadapan ya para santri, ya misalkan, apalagi ya para ahlul ilm, ya tentunya akan berbeda. Nah, demikian juga melihat, oh ternyata para hadirinnya beraneka ragam, ada yang berilmu, banyak yang berilmu, juga banyak yang awam. Terus maka bagaimana? Ya ini harus pandai dalam memilih pembahasan. Ya.
Nah, semisal dengan hal ini, semisal dengan menyampaikan pembahasan, ya, harus dipilih pembahasan yang sekiranya mudah mereka pahami, ya, adalah al-amal bi sunnah. Kita ingin mengamalkan, ya, sebuah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak biasa dilakukan oleh masyarakat. Ini juga jangan terlalu mendadak dan membuat mereka kaget. Jangan terlalu mendadak dan membuat mereka kaget. Ya, karena yang umum di tengah-tengah mereka mungkin begini, padahal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tuntunan beliau, ya adalah begini. Ya, berbeda dengan keumuman yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Maka jangan membuat masyarakat kaget, ya, terkejut. Terus bagaimana? Ya, harus diberi tamhid, tautiah, pendahuluan, sedikit demi sedikit mereka diberi materi, entah di pertemuan kajian resmi atau mungkin perorangan di majelis-majelis biasa, ya. Yang penting disampaikan sampai mereka, ya, tidak akan mengingkari seandainya kita menerapkan sunnah tersebut. Nah, acara Ali bin Abi Thalib ini, ya, terdapat padanya dalil bahwa ada sebagian ilmu, ya, yang tidak layak atau belum layak, ya, disampaikan untuk setiap orang. Ya, ada sebagian ilmu yang tidak layak untuk disampaikan ke semua orang. Ya, bukan berarti kita menyembunyikan ilmu, ya, akan tapi hendaknya kita hikmah di dalam berdakwah. Kita ingin semua manusia mengetahui ilmu syariat yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, ya, perlu dengan tahapan-tahapan. Ya, masyarakat awam, ya, dipahamkan, ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, apa keterkaitan asar Ali bin Abi Thalib ini dengan bab ini? Bab tentang, ya, orang yang mengingkari sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitannya apa? Keterkaitannya terangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab ini, Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, adalah, ya, ternyata Syekh Shalih Al-Fauzan mengembalikan penjelasannya ke asar yang berikutnya. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya'ti bayan wa ba'da dzikr al-athar alladhi ba'dah. Ya, penjelasan keterkaitan asar Ali bin Abi Thalib ini, ya, akan datang, ya, setelah menyebutkan asar ini, asar Ibnu Abbas berikutnya. Diterangkan oleh beliau keterkaitan asar Ibnu Abbas ini, ya, sama saja asar Ali bin Abi Thalib dan asar Ibnu Abbas yang berikutnya dengan bab seputar pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah, ya, adalah la yanbaghi tahdithun nas bima la ya'rifun. Ya, bahwa tidak selayaknya menyampaikan kepada manusia pembahasan yang, ya, tidak mungkin mereka fahami. Nah, dan itu menunjukkan bahwa, ya, atau keterkaitannya adalah pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak termasuk, ya, perkara yang dilarang untuk disampaikan kepada manusia. Ya. Sehingga itu keterkaitan mengapa penulis rahimahullah menyebutkan ini hadithun nas bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia pembahasan yang mudah mereka fahami. Ya. Setelah beliau menyebutkan, ya, tentang ayat yang melarang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa nama dan sifat, pembahasan atau dalil-dalil, ayat-ayat, ya, serta hadis-hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak termasuk yang dilarang untuk disampaikan kepada khalayak. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan hadithun nasa bima ya'rifun,
sampaikanlah kepada manusia apa yang mudah mereka fahami. Ya. Namun penulis rahimahullah menegaskan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya harus diterima dan tidak boleh diingkari. Menunjukkan itu boleh disampaikan, ya tidak termasuk ya yang sulit dipahami semestinya. Ya Allahu a'lam. Ini keterangan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, namun diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah menerangkan keterkaitan athar Ali bin Abi Thalib ini dengan bab ini tentang orang yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitannya adalah bahwa min asbab jahdil asma'i was sifat an yuhaddits al-mar'u an-nas bima la ya'qilunahu min al-asma'i was sifat. Ya, bahwa di antara sebab-sebab ya orang itu mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ya seseorang menyampaikan kepada manusia tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ya belum mampu mereka fahami. Ini pembahasan yang masih sulit. Kita memang ingin ya manusia memahaminya, sebab itu permasalahan penting tentang nama-nama dan sifat Allah. Tapi ya ada yang mudah dan ada yang masih sulit. Ada yang mudah bagi mereka, ada yang masih sulit. Nah, yang masih sulit maka harus diterangkan tahap demi tahap, sangat perlahan-lahan. Ya, sebab jika tidak maka akan masuk di dalam peringatan Ali bin Abi Thalib ini, haditsun nasa bima ya'rifun. Ya, sampaikanlah kepada manusia pembahasan yang mudah mereka fahami. Sehingga orang-orang akan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab terlalu terburu-buru kita menyampaikan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah menjelaskan bahwa keterkaitan athar Ali bin Abi Thalib ini dengan bab adalah ya athar Ali bin Abi Thalib ya menerangkan bahwa di antara sebab ya banyak orang itu mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah karena terlalu terburu-buru menyampaikan kepada mereka pembahasan yang sulit tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perlu diketahui memang bahwa keumuman ya muslimin, keumuman masyarakat muslim, mereka itu sudah memiliki iman yang global tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu iman mereka dan tauhid mereka sudah sah. Ya, tidak sampai dikatakan mereka belum beriman pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak. Mereka sudah memiliki iman yang global, sebab iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tingkatan. Tingkat yang pertama adalah iman secara global, dan tingkat yang kedua adalah iman secara terperinci. Kalau iman secara terperinci, ini tahu Allah memiliki nama ini, nama itu, dan seterusnya yang disebutkan dalam dalil-dalil, kemudian maknanya, kandungannya, konsekuensinya, dan seterusnya. Itu terperinci. Namun keumuman kaum muslimin itu jangan khawatir. Ya. Maksudnya keumuman kaum muslimin itu sudah memiliki iman yang global. Ya. Walaupun belum sempurna, tapi mereka sudah sah. Keumuman kaum muslimin sudah sah keimanan mereka kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ingin menambah wawasan dan iman mereka tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi terlalu terburu-buru ya dalam menjelaskan, dalam memilih pembahasan, akhirnya bukannya iman mereka bertambah, mereka justru terjatuh ya dalam pendustaan atau keraguan tentang sebagian rincian nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Ingin menambah wawasan mereka, malah akhirnya mereka mengingkarinya. Ya kan? Sekali lagi, seperti yang tadi kita pelajari, pembahasan yang penting, tetap kita memiliki misi untuk menyampaikannya kepada umat. Hanya saja, ruwaidan, sangat perlahan-lahan, sedikit demi sedikit diberi pendahuluan-pendahuluan, yang kemudian hari
akan memudahkan mereka memahami pembahasan yang sulit yang kita inginkan. Nah, sehingga menurut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak termasuk yang dilarang untuk disampaikan. Ya. Namun Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, ya, demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin, ya, sangat tegas Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu termasuk yang harus dipilah dan dipilih. Ya, pembahasan yang mudah silahkan disampaikan, pembahasan yang sulit maka diperhatikan. Ya, kira-kira manusia bagaimana jika disampaikan? Ya, harus diberi pendahuluan agar berikutnya mereka akan mudah memahami. Jadi pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib ini, haditsun nas bima ya'rifun, yang sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka mudah memahaminya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab ini Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid menyebutkan bahwa ada faedah, ya, yang bisa kita petik dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini, yaitu annahu idza khushiya dhararun min tahdits an-nasi bi ba'd ma la yafhamun fala yanbaghi tahdithuhum bidzalika wa in kana haqqan, bahwa apabila dikhawatirkan adanya mudarat, ya, dikhawatirkan adanya mudarat dengan sebab menyampaikan kepada manusia sebagian hal yang tidak mereka fahami, yakni tidak mudah mereka fahami, fala yanbaghi tahditsuhum bidzalik, maka tidak sepantasnya menyampaikan hal itu kepada mereka walaupun itu adalah kebenaran, hak. Ya, membuat manusia bingung itu jangan. Ya. Dan mungkin Allah a'lam sebagian penyampai dan pemateri pun berbeda-beda. Ya, ada yang memberikan penjelasan yang mudah difahami. Ya, barangkali yang seperti ini dipersilahkan untuk menyampaikan, ya, beberapa materi dan pembahasan yang mungkin sebaiknya jangan disampaikan oleh pemateri yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan sebuah athar dari Ibnu Abbas. Ya, setelah menyebutkan athar Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun, berikutnya beliau menyebutkan athar Ibnu Abbas. Beliau mengatakan warawa Abdul Razzaqi an Ma'marin an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbas, dan Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar an Ibn Tawus, dari Ibnu Tawus, an abi, dari ayahnya yaitu Tawus, an Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu ra'a rajulan, bahwa Ibnu Abbas melihat, ya, seseorang intafadha, ya, intafadha ini gemetar, ya, gemetaran, ya, lamma sami'a haditsan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia mendengar sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat, tentang pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, istinkaran lidzalika, kenapa dia bergemetar? Ya, bukan karena mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena istinkaran, mengingkari hal itu. Ya, apa ya Allah memiliki sifat itu? Menurut dia suatu hal yang mustahil. Ya, mengingkari hal itu. Faqala, maka beliau, yakni Ibnu Abbas berkata, ma faraqu haula, ya, apakah ketakutan mereka itu? Ini apa yang membuat mereka takut? Apakah dari segi mana mereka takut ketika membahas atau mendengar, ya, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi, ya, mereka mendapati riqqah, yakni kemudahan, mudah menerima, ya, 'inda muhkamihi, ya, ketika mendengar, ya, muhkam, yakni dalil-dalil yang jelas, yang muhkam, yang tidak samar. Wa yahlikuna, namun mereka binasa
inda mutasyabih, ketika mendengar dalil-dalil yang sifatnya masih samar, mungkin agak sulit dipahami oleh mereka. Ya, intaha. Saya penukilan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sebelumnya disebutkan di sini warawa Abdul Razzaq. Abdul Razzaq telah meriwayatkan. Abdul Razzaq, beliau adalah Abdul Razzaq bin Hammam Al-San'ani, nisbah ke San'a. Ya, Al-San'ani. Beliau adalah seorang imam, seorang hafidh, banyak menghafalkan hadis-hadis Nabawi. Ya, beliau juga memiliki banyak tulisan karya-karya. Beliau wafat pada tahun 211 Hijriah. Rahimahullah. Abdul Razzaq meriwayatkan an Ma'mar, dari Ma'mar. Ya, siapa itu Ma'mar? Ma'mar kunyahnya adalah Abu Urwah. Ya. Dia adalah Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Basri. Dia juga seorang ulama dan perawi yang thiqah, wafat pada tahun 154 Hijriah. Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dan Ma'mar meriwayatkan dari Ibnu Tawus, Ali bin Tawus. Ya, putra Tawus, yaitu Abdullah. Namanya adalah Abdullah bin Tawus Al-Yamani, nisbat ke Yaman. Beliau seorang yang thiqah dan banyak beribadah, wafat pada tahun 132 Hijriah. Ali bin Tawus. Adapun Tawus, ayahnya Abdullah bin Tawus. Tawus ayahnya ini, ya, beliau adalah Tawus bin Kaisan. Ya. Ya. Ada yang mengatakan Tawus itu lakabnya, julukannya, entah maknanya apa. Ya. Adapun namanya, nama aslinya adalah Zakwan. Ya, Allahu a'lam. Dari Ibnu Tawus, dari ayahnya itu Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini sahabi yang masyhur. Ya. Abdullah bin Abbas, ya, suatu ketika melihat seseorang intafadha, jadi irta'ada, gemetaran. Ya, gemetaran. Kenapa? Ya, lamma sami'a, ketika orang itu mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang sifat-sifat Allah, yakni hadis yang menyebutkan dan membahas sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa dia gemetar? Mungkin karena mengagungkan, khusyuk, ya, takut kepada Allah. Jawabannya tidak, istinkaran, karena mengingkari hal itu. Apa iya sih Allah memiliki sifat itu? Misalkan mengingkari, ya, suatu hal yang aneh mungkin menurut dia. Nah, siapa orang ini? Ya, orang ini tidak disebutkan, ya, disamarkan. Demikian juga sifat-sifat yang dia ingkari, sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis, lalu dia ingkari, ya, juga tidak disebutkan sifat apa. Ya, mungkin karena tidak begitu penting untuk disebutkan. Ya, intinya di sini adalah ada sebagian sifat Allah disebutkan di dalam hadis, di dalam dalil, tapi orang ini tetap mengingkarinya. Ya, menurut dia suatu hal yang besar, yang sulit untuk diterima. Ya, ini perkara yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena yang wajib bagi seorang mukmin, jika dia benar-benar beriman, ketika telah sahih, ya, dalil, yaitu ayat Al-Quran, demikian juga hadis, wajib baginya untuk menerimanya, taslim, ya, untuk menerima dengan sesungguh-sungguhnya, ya, memasrahkan keyakinannya untuk itu dan membenarkan, mempercayainya. Ya, jika tidak, maka sangat berbahaya. Jangan sampai terjatuh dalam pendustaan terhadap berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, istinkaran lidzalik, dia mengingkari hal itu. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan ma faraqu haula, ma faraqu. Di sini ma faraqu haula ada 3 riwayat. Jadi ada 3 versi atau 3 redaksi. Yang pertama seperti di sini ma faraqu haula. Faraq itu masdar dari fariqa yafraqu, artinya adalah takut, khafa yakhafu. Apa ketakutan mereka ini? Ini kenapa mereka takut? Kenapa mereka takut? Ketika mendengar hadis dalil yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Nah, ini riwayat yang pertama ma faraqu dengan mentakhfif ra-nya tidak ditasydid dan qafnya di dhammah. Ma faraqu haula'i. Riwayat atau redaksi yang kedua adalah ma farraqa haula'i. Ma farraqa haula'i. Ini berarti fi'il, kata kerja. Farraqa artinya apa? Memisahkan, membeda-bedakan. Maksudnya adalah ma farraqa haula, yakni apa yang membuat mereka itu berbeda. Apa yang membuat orang-orang ini berbeda? Yajiduna riqatan yajiduna riqatan 'inda muhkami, ketika mendengar dalil-dalil ayat dan hadis yang mudah mereka fahami. Mereka terima. Tapi wa yahlikuna 'inda mutasyabih, ketika mendapati dalil-dalil yang mungkin agak sulit sedikit untuk mereka fahami, mereka malah binasa. Apa maksud binasa? Yani mereka tolak, mereka dustakan, mereka ingkari. Padahal tinggal taslim, menerima, kalaupun sulit, cermati sedikit, tadabburi, nanti akan memahami. Walaupun tidak, bisa bertanya, atau membaca. Yang penting adalah terlebih dahulu, awal kali mendengar berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah menerima, taslim. Jangan langsung mengingkari. Selama itu dalilnya sahih, itu ayat Al-Quran dan hadis Nabawi yang sahih. Nah, ini riwayat yang kedua, ma farraqa haula. Ini mereka, apa yang membuat mereka itu berbeda sikap ketika mendapati dalil yang sifatnya muhkam dan ketika mendapati dalil yang sifatnya masih mutasyabih, agak sulit mereka pahami. Kenapa sikap mereka berbeda? Dalil-dalil yang muhkam mereka terima, mudah mereka terima. Riqah yani lin, qabul, mudah menerima. Tapi ketika mendapati dalil yang agak sulit mereka fahami, mereka justru yahlikun, binasa, dengan bentuk yang mendustakan dan mengingkarinya, menolaknya mentah-mentah. Riwayat yang ketiga, riwayat yang pertama tadi ma faraqu haula'i. Riwayat yang kedua, ma farraqa haula'i, apa yang membuat mereka berbeda-beda sikap. Riwayat yang ketiga adalah ma faraqa dengan memfathah qaf tapi ra-nya tidak ditasydid. Ma faraqa haula'i, maknanya kurang lebih sama dengan riwayat yang kedua, apa yang membuat mereka berbeda sikap ketika mendapati dalil yang muhkam, yang jelas, dengan dalil yang mutasyabih, yang masih samar maknanya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini, dua istilah, yaitu muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih. Apa makna muhkam dan mutasyabih? Tadi sudah kita pelajari sekilas. Muhkam dan mutasyabih. Ketika dua istilah ini disebutkan secara bersamaan di dalam satu konteks seperti di sini, yajiduna riqqatan 'inda muhkamih wa yahlikuna 'inda mutasyabih. Ketika disebutkan bersamaan dalam satu konteks, maka yang dimaksud dengan muhkam adalah dalil yang ittadhaha ma'nahu wa tabayyan. Dalil yang maknanya itu sangat jelas, mudah difahami oleh setiap orang. Tentunya setiap orang yang bisa bahasa Arab. Orang yang bisa bahasa Arab walaupun sangat dasar,
ya tidak begitu mendalami ilmu bahasa Arab, tapi dia bisa berbahasa Arab, dia akan mudah memahaminya. Ya, ini muhkam. Lam yaltabis ala ahad, tidak rancu bagi seorang pun. Adapun mutasyabih maknanya adalah mashtabaha alaihim fahmu. Ya, mutasyabih yani yakhfa makna, yang dalil yang maknanya masih samar. Dalil yang maknanya masih samar. Berarti muhkam itu yang sangat jelas sudah difahami, seperti dalil perintah yang memerintahkan salat misalkan, ya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini kan jelas. Oh, salat itu diperintahkan. Kan begitu. Ini jelas muhkam. Adapun ya mutasyabih ini yang masih samar. Ya, ini tidak begitu jelas. Masih samar untuk difahami maknanya. Kemudian mutasyabih terbagi menjadi dua. Mutasyabih terbagi menjadi dua. Tadi mutasyabih apa? Secara umum yang maknanya itu samar. Ya. Mutasyabih terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutasyabih nisbi. Mutasyabih nisbi, yakni mutasyabih yang sifatnya relatif. Ya, yang maknanya samar bagi sebagian orang, namun maknanya mudah dan terpahami oleh orang yang lain. Ini samar bagi sebagian orang saja, sehingga namakan nisbi. Ini bin nisbati ila ba'dhin nas. Ya, samar bagi sebagian orang saja, tapi mudah terpahami bagi orang yang lain. Mungkin samar bagi orang awam, tapi bagi orang yang belajar sedikit saja tentang agama Islam, ya dia akan memahaminya dengan mudah. Ya demikian juga mungkin samar bagi kebanyakan orang, bahkan mungkin sebagian ahlul ilm, sebagian ulama juga ya merasa masih samar untuk memahami maknanya, tapi bagi para ulama tertentu mudah difahami. Intinya adalah ini mutasyabih nisbi, samar bagi sebagian orang, tidak bagi yang lainnya. Macam mutasyabih yang kedua adalah mutasyabih mutlak. Mutasyabih mutlak, ya absolut, ya yakni mutasyabih yang samar bagi semua orang. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perlu diketahui bahwa ya disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, yang maknanya itu tergolong mutasyabih, yang dari segi makna tergolong mutasyabih mutlak. Mutasyabih mutlak, tidak ada seorang pun ya dari kaum muslimin yang mengetahui apa? Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengetahui maknanya, tidak ada. Ya. Kalau kita belum memahami ya beberapa kalimat atau beberapa kata di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, ya, maka pasti itu tergolong mutasyabih. Ya, nisbi, dan tidak tergolong mutasyabih mutlak. Tidak ada ya ayat atau hadis, ya, ayat Al-Qur'an atau hadis yang dari segi makna tergolong mutasyabih mutlak. Ya. Nah, mutasyabih mutlak pasti ada sebagian orang yang, setidaknya sebagian orang yang memahami maknanya. Ya, kan tidak mungkin Nabi SAW membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam keadaan beliau sendiri tidak memahami maknanya. Tidak mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan para sahabat yang lain yang berulang kali membaca Al-Quran di dalam salat-salat mereka dan di luar salat juga, ya, dalam keadaan mereka tidak memahami maknanya. Ya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang memahami maknanya, itu tidak mungkin. Ya. Nah, ini terkait dengan apa? Dari segi makna, ya, dari segi makna. Maknanya terfahami. Tetapi perhatikan dari segi hakikat, hakikah, ya, kenyataannya bagaimana, maka ada ya sebagian hal yang tergolong mutasyabih mutlak. Sebagian hal yang disebutkan di dalam ayat atau hadis yang sahih yang tergolong mutasyabih mutlak. Kalau dari segi makna tidak ada. Maknanya terfahami. Tapi kalau dari segi hakikat, hakikah, kenyataan, maka ada yang mutasyabih.
mutlak. Seperti apa? Seperti nikmat-nikmat yang ada di dalam jannah. Dari segi makna, ya, nikmat-nikmat dalam jannah yang disebutkan di dalam dalil, dari segi makna itu bukan mutasyabih mutlak. Kenapa? Karena terpahami maknanya, walaupun mungkin oleh sebagian orang. Tapi dari segi hakikatnya, nikmatnya sebenarnya bagaimana? Kan belum ada yang tahu. Ya, dari segi hakikat, maksudnya adalah sudah pernah melihat langsung, sudah pernah merasakan langsung. Ya, sudah pernah melihat langsung, merasakan langsung, ya setidaknya seperti itu. Kemudian bisa menggambarkan hakikatnya begini-begini. Ya, misalkan ada buah-buahan di dalam surga. Ya, maknanya kita pahami. Buah pisang misalkan ya. Ya, tapi kan pisangnya seperti apa dan bagaimana warnanya, rasanya, kan kita nggak ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Ya, mudah-mudahan kita akan merasakannya di dalam jannah. Nah, demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Demikian juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dari segi makna terfahami. Walaupun mungkin bagi sebagian orang. Dari segi makna, ya, terfahami. Tidak mungkin tergolong mutasyabih mutlak, tidak ada seorang pun yang tidak memahaminya. Tapi dari segi hakikat, Allah itu maha, misalkan Allah itu maha melihat. Ya, penglihatan Allah itu hakikatnya bagaimana begini-begini. Ya, kita nggak bisa mengetahuinya. Demikian juga Allah memiliki wajah. Kita paham makna wajah. Dan wajah Allah itu tidak sama dengan wajah makhluk. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang sama wajahnya dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi mana kita paham wajah. Hanya saja terkait dengan bagaimana wajah Allah itu kan hakikat. Esensinya bagaimana kenyataannya kan kita tidak ada yang melihatnya. Ya, belum ada yang melihatnya. Mudah-mudahan kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah, karena itu merupakan nikmat yang terbesar dalam jannah. An-nazar ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nah, jadi dari segi makna tidak ada yang mutasyabih mutlak di dalam ayat dan hadis. Tapi dari segi hakikat, ya, maka ada yang mutasyabih mutlak. Semoga bisa terpahami dengan baik. Nah, kita ulangi lagi pembagian tentang muhkam dan mutasyabih. Dua istilah ini, jika disebutkan di dalam satu konteks secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Yang dimaksud dengan muhkam adalah yang jelas maknanya, sangat mudah difahami. Kalau mutasyabih, maka artinya adalah yang samar. Samar bagi sebagian orang atau semua orang. Jawabannya mutasyabih itu dirinci lagi. Ada yang mutasyabih nisbi, samar bagi sebagian orang saja. Ada yang mutasyabih mutlak, samar bagi setiap orang, tidak ada satu orang pun yang memahaminya. Nah, hanya saja terkait dengan makna, maka tidak ada yang mutasyabih mutlak di dalam ayat dan hadis. Ya. Nah, mutasyabih mutlak yang ada dalam ayat dan hadis adalah jika ditinjau dari segi hakikat, ya, haqaiq. Nah, ini makna muhkam dan mutasyabih ketika disebutkan secara bersamaan di dalam satu konteks. Dan terkadang disebutkan sendiri-sendiri. Di dalam satu konteks disebutkan istilah muhkam begitu saja. Sama sekali tidak disebutkan istilah mutasyabih. Kemudian terkadang disebutkan istilah mutasyabih di dalam satu konteks, ya, sendirian tanpa disebutkan istilah muhkam. Ketika disebutkan sendiri-sendiri seperti itu, maka ya, apa yang dimaksud dengan muhkam dan apa yang dimaksud dengan mutasyabih? Ya, ketika disebutkan sendirian, yang dimaksud dengan muhkam adalah al-mutqan. Ya, al-mutqan yang sempurna. Ya. Yani ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabawi itu sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan. Ya, terkait dengan hukum-hukumnya adil, tidak mengandung kezaliman, terkait dengan berita-beritanya jujur dan benar, ya, realistis, bukan kebohongan, kedustaan yang diada-adakan. Ini kan dua hal, ya. Ayat dan hadis itu kan
terdiri dari dua bentuk, ya, hukum atau berita. Kalau hukum kan berita perintah dan larangan. Kalau berita ya khobar-khobar, entah khobar ya, tentang hal yang sudah peristiwa yang sudah berlalu atau yang akan datang. Demikian juga berita tentang Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib. Ya. Terkait dengan berita-beritanya tidak ada yang bohong, semuanya benar, jujur. Terkait dengan hukum-hukumnya, ya semuanya adil, tidak ada yang mengandung unsur kezaliman. Ini makna muhkam, sempurna, adil dan benar, adil dan jujur. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, dengan penuh kejujuran, wa adlan, dan penuh keadilan. Yani kejujuran fil akhbar, dalam berita-beritanya, wa adlan, dan adil dalam hukum-hukumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan istilah mutasyabih ketika disebutkan sendirian? Ketika disebutkan istilah mutasyabih sendirian tanpa disebutkan istilah muhkam, maka yang dimaksud dengan mutasyabih adalah ya bahwa dalil-dalil, ayat-ayat dan hadis-hadis itu yushbihu ba'dhuhu ba'dhan. Ayat-ayat di Al-Quran itu yushbihu ba'dhuha ba'dhan. Ya, sebagiannya ya mirip, serupa dengan sebagian yang lain. Ya, dalam hal keindahan dan kesempurnaannya. Ayat-ayat di Al-Quran itu mutasyabihah. Maknanya apa? Maknanya adalah serupa. Ya, ayat yang ini serupa dengan yang ayat yang itu dalam hal keindahannya dan kesempurnaannya. Jadi mutasyabih itu kan dari kata asybah yushbih, artinya menyerupai. Yani saling menyerupai, mirip-mirip, ya sama-sama sempurna, sama-sama bagus dan indah. Dan ini masih makna mutasyabih, yusaddiqu ba'dhuha ba'dhan la yatanaqab. La tatanaqab. Saling membenarkan, ini juga masih makna mutasyabih. Ya, tadi apa? Saling menyerupai dan saling membenarkan. Ayat ini membenarkan ayat yang itu, dan sebaliknya. La tatanaqab, tidak ada unsur kontradiksi sedikit pun di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Itu makna mutasyabih. Makna mutasyabih apa? Saling menyerupai dan saling mendukung, ya saling membenarkan, ya, dan tidak saling bertentangan. Nah, ini makna muhkam dan mutasyabih. Ya. Keterkaitan athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan bab, ya, tadi sudah kita pelajari keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya, keterkaitan athar Ibnu Abbas ini sama dengan keterkaitan athar Ali bin Abi Thalib dengan bab, ya, yaitu bahwa apa? Bahwa tahditsun nas bi sifatillah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada khalayak, itu tidak termasuk yang dilarang. Ya, kenapa? Karena Ibnu Abbas tidak menegur orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Ya kan? Beliau tidak mengingkari, kenapa kamu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat, yang mana akhirnya orang yang mendengarkan ini ya mengingkari. Ya. Nah, Ibnu Abbas tidak mengingkari, menyampaikannya. Berarti boleh. Tidak termasuk yang dilarang untuk disampaikan. Yang beliau ingkari, yang beliau tegur, justru orang ini yang mana ketika mendengarkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia justru mengingkari, ya, gemetar, mengingkari, merasa aneh dan menolak. Ya. Ini keterkaitan antara Ibnu Abbas dengan bab untuk menjelaskan bahwa ya, menyampaikan pembahasan tentang sifat-sifat Allah, ya, menyampaikan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu tidak termasuk yang dilarang, ya, harus disampaikan. Nah, yang dilarang adalah menolaknya, ya,
yang dilarang, ini larangan bagi para pendengar, ya mereka dilarang untuk menolaknya. Adapun yang menyampaikan maka harus, karena itu perkara yang sangat penting di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Namun tadi ya sudah kita pelajari bersama penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya bahwa ya pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga termasuk yang perlu kehati-hatian. Jika itu memang pembahasan yang masih mudah terkait dengan sifat-sifat Allah tapi masih mudah difahami, ya maka silakan disampaikan. Namun jika nampaknya sulit untuk difahami, maka perlu dipertimbangkan lagi, setidaknya diberi pendahuluan lah. Diberi pendahuluan ya. Nah, kemudian membutuhkan tahapan perlahan-lahan, tidak harus sekarang tuntas pembahasannya. Ya sedikit demi sedikit, ya beberapa waktu ke depan mungkin baru tuntas pembahasan yang kita ingin menyampaikannya kepada manusia. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan contoh pembahasan sifat ya yang mungkin masih sulit bagi keumuman manusia untuk menerimanya begitu saja, yaitu hadis tentang nuzulullah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'i dunya, ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, di sepertiga malam terakhir. Ya, mungkin ya sebagian orang sudah meyakini, sudah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Nah, kalau turun bagaimana? Berarti kosong, dan seterusnya. Akhirnya pembahasannya melebar. Ya, akhirnya mungkin diingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala atau ditakwil, ditahrif. Ya, diselewengkan maknanya. Mana turun ini begini. Ya sudah, mungkin kita sekedar menyampaikan hadisnya, tapi yang kita tekankan bukan permasalahan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, tetapi keutamaan berdoa, beristighfar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Mungkin itu yang ditekankan. Kecuali kalau nampak pendengar sudah siap untuk menerima penjelasan yang panjang lebar tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya, mereka tidak begitu terheran-heran. Ya. Mereka tidak begitu kesulitan untuk memahami. Ya, bisa disampaikan pembahasan tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ketika masih sulit, ya kita tekankan terkait dengan hadis ini, berarti kita ya dianjurkan untuk ya berdoa, beristighfar, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Kan hadisnya begitu ya, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan 3 faedah yang dapat diambil dari athar Ibnu Abbas ini. Yang pertama adalah la mani', ya, tidak ada penghalang untuk menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Ya. Ya, di hadapan khalayak manusia. Ya. Nah, ini tidak masalah. Ya, seperti tadi. Ya, penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga sangat jelas, tetap harus dipertimbangkan. Nah, kemudian faedah yang kedua, bahwa barang siapa menolak sebagian ya dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, menolak atau mengingkarinya, ya, setelah validnya dalil itu, ya, maka dia termasuk halikin. Karena Ibnu Abbas mengungkapkan, ya, orang yang menolak atau mengingkari dengan ungkapan apa? Yahlikun. Namun mereka binasa inda mutasyabih, ketika mendengar dalil yang mutasyabih, yang masih samar. Ya, berarti itu termasuk sebab kebinasaan, menolak dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, ya, pengingkaran terhadap orang yang mengingkari ya sebagian ya dalil tentang sifat-sifat Allah. yakni orang yang mengingkari, ya, dia pantas untuk diingkari, diingatkan, ditegur, dinasehati. Nah, kemudian tersisa satu, ya, nukilan dari penulis rahimahullah di dalam bab ini. Ya, kita lanjutkan. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur rahmana ankaru dzalik.
Fa'anzalallahu wa hum yakfuruna birrahman. Penulis rahimahullah mengatakan walamma sami'at Quraisyun, dan tatkala Quraisy, orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzkurur Rahman, menyebut nama Ar-Rahman, ankaru dzalik. Mereka mengingkari hal itu. Jadi mengingkari nama Ar-Rahman. Yang mereka ingkari namanya, bukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka orang-orang Quraisy mengingkari nama Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kalimat ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap mereka yang tidak menerima nama Ar-Rahman, ya, mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, di antaranya ada berdoa di dalam sujudnya. Ya Rahman ya Rahim. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, lihat ini, orang ini Nabi Muhammad SAW. Dia mengaku menyembah dan menyeru satu sembahan saja, tapi yang dia seru dua, Rahman, Rahim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, wahum yakfuruna birrahman, mungkin ada dua, ya. Yang pertama, ketika Nabi SAW yang memerintahkan juru tulisnya untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diingkari oleh Quraisy. Demikian juga, ya, peristiwa yang lain ketika Nabi SAW bersujud dan berdoa, Ya Rahman Ya Rahim, ya, kemudian diingkari oleh Quraisy dan diajak oleh mereka. Maka turunlah ayat ini. Dan tidak masalah, kata para ulama, ya, satu ayat suci Al-Quran ini memiliki aktar min sabab nuzul, lebih dari sebab nuzul, itu boleh, ya, karena memang kenyataannya terkadang seperti itu. Allah menurunkan ayat ini, ya, berkaitan dengan lebih dari satu peristiwa. Nah, dan telah berlalu ayat ini di awal bab wahum yakfuruna birrahman. Yang dapat kita petik, ya, faedah yang dapat kita petik dari atar ini, yang pertama adalah subutul asma'i was sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, walaupun sebagian orang atau banyak orang belum mengetahui rincian-rinciannya, tapi Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang perlu kita gali, kita pelajari. Kemudian faedah yang kedua, bahwa berbilangnya nama Allah Subhanahu wa taala bukan berarti zat Allah itu juga banyak. Ya kan? Ya kan, Nabi SAW berdoa Ya Rahman Ya Rahim, kemudian diajak oleh orang-orang Quraisy. Lihat orang ini Muhammad SAW. Dia mengaku menyembah satu sembahan, tapi ternyata yang dia seru ada dua, Rahman dan Rahim. Tapi diingkari oleh Allah, yakfuruna birrahman, itu satu. Rahman dan Rahim itu satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah memiliki beberapa nama. Berbilangnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan berarti berbilangnya zat Allah. Allah tetap Maha Esa, Maha Satu. Kemudian faedah yang ketiga, disyariatkannya berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya kan? Nabi SAW berdoa dengan mengatakan Ya Rahman Ya Rahim. Nah, dan itu juga sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, fad'uuhu biha, maka serulah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya, tentunya memilih nama, ya, yang sesuai dengan permohonan yang akan kita panjatkan kepada Allah. Kita menginginkan ampunan, ya kita sebut nama, misalkan Ya Ghafur, ya Afu. Ya, kita menginginkan rezeki, ya Razzaq, ya Raziq, ya, dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.